Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih karena kami masih mempunyai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk memuji, memuliakan, serta belajar dari firman Tuhan. Semoga apa yang akan kami belajar bersama pada hari ini dari firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu sehingga ia dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dari Bilangan pasal 20 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka pada titaku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang dengan setia membuka, membaca, serta mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi jika kita mengaplikasikannya dalam langkah kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini saya simpulkan dalam suatu tema, yaitu selalu ada konsekuensi. Waktu yang tadi pertama bahasa Toraya nakua dan nasang buana. Teman-teman bisa suluk soal nasang tu para pada di bakor alam sangat nakuang Yesus. Tuhan pasti memilih orang-orang yang ia rasa dapat dipercaya untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang akan ia berikan kepada orang itu. Demikian halnya Musa dan Harun adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan percaya mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada mereka berdua. Namun gagal karena tindakan mendurhaka kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dalam bertindak kita harus mempertimbangkan segala konsekuensi dari tindakan itu jika kita melakukannya. Karena selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Teman-temanku saya suluk solanasang. Shalom, selamat berjumpa pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena perkenaannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan, memulai khotbah saya ingin bertanya kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, pribadi lepas pribadi, apakah kita pernah mendengar sebuah ungkapan, entah itu kita dengar dari orang lain atau mungkin kita sendiri yang mengatakannya? Ungkapan itu adalah karma Israel. Saya rasa ungkapan-ungkapan ini lebih banyak diucapkan oleh kaum-kaum yang lebih muda. Dalam hal ini pemuda-pemudi PPGT yang sering mengucapkan ungkapan ini, yaitu karma Israel. Jelas sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan, ungkapan ini bagi orang yang pernah atau sering mendengarkannya tentu akan banyak persepsi yang muncul atau pandangan-pandangan yang muncul tentang apa arti dari ungkapan ini. Dan bisa kita bayangkan bahwa ungkapan ini bisa menjadi ungkapan rasa marah seseorang kepada orang lain, atau kekesalan terhadap orang dan lain sebagainya. Jika kita mendengarkan ungkapan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan, maka intinya adalah karena itu nyata atau sederhananya selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita terkadang lebih cenderung suka melakukan sesuatu, baik itu perbuatan kita, yang jelas-jelas hal itu menimbulkan konsekuensi bagi diri kita sendiri. Bahkan kita membiarkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dari hal itu kita termasuk orang-orang yang kehilangan tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan ini jelas mengajarkan dan mengatakan kepada kita bahwa selalu ada konsekuensi. Dalam bahasa Toraya nakua dena sang buana. Tomaton ku siya suluk solangan sang tu pada di pagaboro alam kuang. Kita perlu mengetahui bersama bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan tidak baik, tentu selalu ada konsekuensi di akhir yang harus kita terima. Dan kita harus mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Yang namelona tu dipogau lantengka kede takiallo lamelona duka tu diterima. Sibalikan kapasya yang nakarangkena tu dipogau inang la dilambina duka situru tu apa mangka dipogau. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita dari Bilangan 20 ayat 22 sampai 24 ini, bagian yang pertama membahas secara khusus membahas 3 ayat tersebut, menceritakan tentang konsekuensi tindakan dari kisah Harun dan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keduanya mendapatkan konsekuensi dari Tuhan. Namun dalam hal ini yang akan kita bahas bersama adalah apa konsekuensi yang diterima oleh Harun secara pribadi. Setelah mereka berangkat dari Kades, maka sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, jika kita melihat kembali ke dalam perikop sebelum dari pembacaan kita ini, hal ini dilakukan karena permintaan bangsa Israel untuk melewati tanah Edom atau negeri Edom ditolak oleh orang-orang Edom sendiri.
Bahkan orang-orang Edom ini mengancam bangsa Israel jika mereka tetap bersikeras untuk melewati negerinya. Sehingga dari hal itu bangsa Israel mau tidak mau harus mengambil jalan lain atau jalur lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, di tempat inilah Tuhan berkata dan menyatakan bahwa tugas seorang Harun di dunia telah selesai dan ia akan dikumpulkan kepada leluhurnya. Selain itu, konsekuensi lain yang harus diterima oleh seorang Harun ini dan juga termasuk Musa adalah mereka berdua tidak akan masuk ke negeri yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dikarenakan sekali lagi bahwa mereka berdua telah mendurhaka dan melanggar perintah Tuhan dekat mata air meriba. Jelas konsekuensi yang diterima oleh Harun dan Musa ini merupakan buah dari ketidaktaatan mereka. Karena Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Sama halnya dengan konsekuensi yang harus diterima oleh Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5a dan ayat 10a. Pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 5a ini dikatakan bahwa firman Tuhan, ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kemudian pada ayat 10a firman Tuhan mengatakan, lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira, karena mereka telah mendustai Allah. Hal ini adalah konsekuensi dari perbuatan yang salah dan melanggar perintah Tuhan. Karena itu perlu kita ketahui bersama bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan yang serius. Dan karena itu hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaan kepada kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus adalah, apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah memikirkan terlebih dahulu konsekuensi apa yang dapat muncul dari perbuatan itu jika kita melakukannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, biarlah pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab dalam hati kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, ditandai tongan siapa ragaku mua mintukna apa tu dipogau inang laden nasang buana. Apakah kita sudah mengetahui bahwa segala perbuatan kita pasti akan ada konsekuensinya? Tuhan pasti akan memberikan konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Yan na melona tu dipogau, kola melona duka tu lagi lambiran. Apa yang nakarakena tu dipogau, kola karakena duka tu lagi lambir. Tuhan tidak pernah memandang dan membeda-bedakan siapapun itu dalam hal pemberian konsekuensi sesuai dengan perbuatan orang itu. Karena di balik perbuatan kita, entah itu baik, entah itu tidak baik, akan selalu ada konsekuensinya. Untuk itulah, mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan dan berusaha melakukan yang terbaik agar konsekuensi yang kita dapatkan juga yang terbaik. Kemudian pada
ayat selanjutnya yaitu ayat 25 sampai 29. Di situ adalah sambungan dari ayat sebelumnya, di mana di ayat itu menceritakan tentang siapa yang menggantikan jabatan Harun selanjutnya. Jabatan Harun sebagai imam digantikan oleh anaknya sendiri yang bernama Eleazar dalam ayat 26 dan ayat 28a. Kemudian Harun pun mati di puncak Gunung Hor setelah baju yang ia kenakan dilepaskan oleh Musa pada ayat yang ke-28b. Teman-teman bisa sudah solanasan kepada pakaboro ukuang madua. Setelah kabar kematian Harun sampai kepada orang Israel, maka orang Israel ini menangisi Harun selama 30 hari lamanya. Ini adalah bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya dikasihi dalam Tuhan. Jika kita membawa tentang hal orang-orang Israel yang menangisi Harun ini selama 30 hari lamanya dalam kehidupan kita dalam konteks orang Toraja, mungkin bisa kita katakan bahwa hal ini tidak sebanding. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena jika kita kehilangan salah satu dari anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi, mungkin kita menangis atau bersedih paling lama berjam-jam, atau yang paling lama adalah 1-2 hari. Namun dalam hal itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tentunya perlu juga kita ketahui bahwa tingkat kesedihan seseorang itu jika mereka kehilangan orang-orang yang ia kasihi itu berbeda. Tak mengenal di pasar atau mai semua sama nasa untuk tahu ketumai inan sengak siamia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan, ada lirik lagu salah satu band ibu kota yang bernama Noah yang mengatakan bahwa tak ada yang abadi. Hal tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semua orang akan meninggalkan dunia ini baik cepat atau lambat. Karena itu kematian adalah salah satu konsekuensi dari dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita pada kesempatan ini mengajarkan kita bahwa dari segala perbuatan kita yang kita lakukan pasti akan selalu ada yang namanya konsekuensi. Baik itu perbuatan yang baik yang kita lakukan, terlebih jika perbuatan itu tidak baik yang kita lakukan. Tentunya kita ketahui bersama Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah memikirkan konsekuensi yang mungkin saja dapat terjadi jika ia melakukan hal demikian, pasti orang itu akan tahu bahwa hal yang akan ia lakukan, mana hal yang akan ia lakukan dan mana hal yang tidak harus ia lakukan. Teman-teman bisa sudah solanasan kepada di Pagabor Orang Tuang Madua. Jangan sampai kita sudah mengetahui bahwa konsekuensi itu adalah dosa yang akan menjadi konsekuensi jika kita melakukan sebuah perbuatan, namun kita tetap melakukan itu. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 14-15, yaitu terpikat oleh dosa. Teman-teman bisa sudah solanasan kepada di Pagabor Orang Tuang Madua. Dalam kehidupan ini kita bebas memilih sesuai dengan pilihan atau keinginan kita.
Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa pilihan kita itu harus pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau dan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan ya tulan na penanta tu di pugau. Lakukanlah perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mari kita jauhi perbuatan-perbuatan yang menentang kehendak Tuhan. Sebab harus kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensinya bagi kita. Parang tentu karena puang matua Tumangka diperangi solanasang. Semoga firman yang telah kita dengarkan bersama boleh mengambil tempat yang terbaik dalam hati kita dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kurang semangat. Amin.